Halo teman-teman semua. Kali ini bersama saya Fajar Utami, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya sedang berada di Rumah Marta Tilaar. Rumah Marta Tilaar ini merupakan salah satu rumah bersejarah yang berlokasi di Kabupaten Kebumen, Kecamatan Gombong, Provinsi Jawa Tengah. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Museum Rumah Marta Tilaar ini, jangan khawatir dengan besaran biaya yang teman-teman habiskan untuk masuk dan menikmati koleksi dari budaya-budaya lokal Kabupaten Kebumen, karena hanya dengan Rp15.000 teman-teman bisa masuk dan menikmati serta melihat koleksi-koleksi dari budaya di Museum Rumah Marta Tilaar ini. Ayo teman-teman, kalau teman-teman minat dan ingin pergi ke Kebumen, jangan lupa untuk mengunjungi Rumah Marta Tilaar ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mau masuk ke Museum Rumah Marta Tilaar untuk melihat koleksi apa saja sih yang ada di Museum Rumah Marta Tilaar ini. Ayo teman-teman. Sejarah Museum Rumah Marta Tilaar. Rumah Marta Tilaar sendiri merupakan salah satu tempat bersejarah yang berlokasi di Kabupaten Kebumen loh sobat. Tepatnya berada di Jalan Sempor Lama, nomor 28, Desa Wonokrio, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Bangunan yang diperkirakan berdiri pada tahun 1920 ini merupakan rumah milik dari seorang pengusaha kaya Indonesia yang berasal dari negeri Tiongkok, yaitu Lim Shaolam atau lebih dikenal oleh orang lokal sebagai Baba Solam. Baba Solam ini merupakan orang Tiongkok yang berasal dari desa Jinli, kota Haichang, Xiamen, China. Beliau melakukan perjalanan ke Nusantara untuk mengadu peruntungan nasibnya. Ya, Lim Shaolam merupakan kakek dari Dr. Marta Tilaar. Dr. Marta Tilaar merupakan pemilik dari Marta Tilaar Group, seorang pengusaha kaya dan tersohor namanya yang bergelut dalam bidang kosmetik kecantikan asli Nusantara. Marta Tilaar lahir dan dibesarkan di Kebumen dan pernah menempati rumah ini hingga usianya menginjak 10 tahun. Sebelum menjadi bangunan museum sebagai tempat tinggal keluarga Lim Shaolam, bagian depan bangunan rumah Marta Tilaar ini merupakan sebuah kandang sapi, sedangkan bagian dari belakang rumah ini merupakan tempat untuk memproduksi susu sapi. Keluarga dari Lim Shaolam dulunya merupakan seorang pengusaha sekaligus Tiongkok kaya yang menggeluti bisnis produksi pangan bagi tentara Belanda yang menjaga base camp di wilayah sekitar Gombong. Berbeda dengan kondisi dulu, setelah mengalami pemugaran dan perawatan, rumah pribadi dari kakak Marta Tilaar ini disulap menjadi tempat wisata sekaligus edukasi. Rumah ini pernah terbengkalai dan tidak terurus seperti rumah hantu. Kemudian, sekitar tahun 2012 hingga tahun 2013, Rumah Marta Tilaar ini mulai melakukan pemugaran serta renovasi atas inisiatif dari Dr. Marta Tilaar. Tujuan dari Marta Tilaar untuk melakukan renovasi dan melakukan pemugarannya yaitu guna mengenang rumah masa kecilnya sekaligus akan dijadikan sebagai tempat wisata. Selain itu, dengan adanya Museum Rumah Budaya Marta Tilaar ini juga dimanfaatkan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat Kebumen, terutama Gombong dan sekitarnya, sebagai bakti atau tanda bakti Dr. Marta Tilaar kepada masyarakat Gombong dan sekitarnya. Setelah mengalami masa renovasi dan pemugaran, Museum Rumah Budaya Marta Tilaar mulai beroperasi untuk umum sebagai tempat wisata pada tahun 2014. Nah, Museum Rumah Budaya Marta Tilaar ini sendiri menyimpan banyak koleksi dengan nilai sejarah, kisah inspiratif keluarga Marta Tilaar, dan juga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan masyarakat Kebumen dalam segala bidang ekonomi, sosial, budaya, serta kesadaran identitas lokal. Nah, untuk selanjutnya, kita akan melihat koleksi apa saja sih yang tersimpan di dalam Museum Rumah Marta Tilaar. Ayo teman-teman. Oke baik teman-teman, untuk koleksi pertama yang ada di dalam Museum Rumah Budaya Marta Tilaar ini yaitu adanya meja sembahyang atau meja altar yang merupakan ciri khas dari kebudayaan Tionghoa.
Nah, untuk koleksi yang kedua yaitu ada kelewang milik KNIL. Kelewang ini merupakan sebuah senjata berupa pedang milik tentara KNIL yang dulu berada di Gombong. Nah, untuk koleksi yang ketiga yaitu adanya batik cap. Batik cap ini merupakan salah satu jenis hasil dari produksi batik dengan menggunakan canting cap atau mirip dengan stempel yang berukuran 20 cm x 20 cm. Untuk koleksi dari salah satu koleksi dari Museum Rumah Marta Tilaar yaitu kebaya tradisional atau kebaya jadul, yaitu salah satunya milik dari Ibu Imawati Prayana yang bisa kita jumpai seperti pada yang ada di dinding. Di dalam rumah Museum Marta Tilaar ini kita juga bisa menjumpai adanya piring, lukisan, serta guci-guci antik yang berasal dari Cina. Selain menyimpan barang-barang koleksi dari benda-benda bersejarah dan budaya lokal asli Kabupaten Kebumen, Museum Rumah Marta Tilaar juga menggambarkan silsilah dari keluarga Dr. Marta Tilaar seperti yang bisa kita lihat di dinding sebelah sini, teman-teman semua. Untuk koleksi pribadi yang disimpan di dalam Museum Rumah Marta Tilaar yaitu contohnya gaun pengantin bergaya Eropa. Gaun ini merupakan gaun yang digunakan oleh anak Lim Xiaolam yaitu Lim Bok Lam ketika beliau mengadakan pesta pernikahannya. Baik, teman-teman, di Museum Rumah Marta Tilaar kita juga bisa menjumpai beberapa lukisan-lukisan atau informasi yang bisa kita gali tentang sejarah dari Rumah Marta Tilaar itu sendiri. Bisa teman-teman lihat. Baik teman-teman, museum dari Rumah Marta Tilaar ini sendiri merupakan museum yang unik karena segi bangunan atau segi arsitekturnya sendiri itu merupakan perpaduan atau hasil akulturasi dari 3 kebudayaan yang pernah ada di Nusantara. Nah, satu kebudayaan yang pertama yaitu kebudayaan dari Tionghoa yang teman-teman bisa lihat arsitekturnya di budaya Tionghoa yaitu dari jendelanya. Terus yang kedua yaitu akulturasi dari arsitektur budaya Belanda, dan yang ketiga yaitu dari arsitektur budaya lokal terkhusus dari budaya Jawa. Museum Rumah Budaya Marta Tilaar memiliki beberapa program yang diadakan secara rutin. Tujuan dari pengadaan program ini yaitu untuk meningkatkan kepedulian budaya lokal, perkembangan ekonomi, dan penanganan lingkungan hidup bagi warga Kebumen. Beberapa programnya yaitu yang pertama program Brain Start, yang kedua yaitu program pelestarian mangrove, yang ketiga yaitu program Bening Jiwa, yang keempat yaitu program pengenalan budaya Imlek atau Cap Gomeh, yang kelima yaitu program Festival Hari Bumi, yang keenam yaitu program Panggung Budaya, dan yang ketujuh yaitu Rumah Kegiatan, yang kedelapan yaitu program Pohon Donasi. Nah teman-teman, itu tadi merupakan sekilas dari vlog saya mengenai sejarah Museum Rumah Marta Tilaar. Bagi teman-teman yang berminat untuk berkunjung ke Museum Rumah Budaya Marta Tilaar ini, jangan lupa untuk mampir ke Kebumen. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi Museum Rumah Budaya Marta Tilaar untuk menambah wawasan kesejarahan dan kebudayaan sobat semua. Terima kasih, see you next time.